Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Maya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mengenal jaringan kampus. Baik, kita langsung saja ke materinya. Sebelum kita menjelaskan pengertian jaringan kampus, yuk kita definisikan dulu apa sih itu kampus. Nah, dalam konteks pembahasan kali ini, kampus diartikan sebagai area tetap di mana infrastruktur ditempatkan. Beberapa contoh kampus termasuk pabrik, lembaga pemerintah, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, kampus sekolah, dan taman. Selanjutnya, kita akan mengenal apa sih itu jaringan kampus. Nah, kita semua mengakses berbagai jaringan sepanjang kehidupan kita sehari-hari yang tidak kita sadari secara aktif. Misalnya, saat di rumah, sebagian besar ponsel kita secara otomatis terhubung ke jaringan WiFi. Ketika kita masuk ke kampus untuk belajar, masuk ke kantor untuk bekerja, dan berbelanja, bertamasya, atau menginap di hotel, kita mungkin menyadari bahwa tempat-tempat tersebut juga tercakup dalam jaringan. Jadi, jaringan kampus adalah LAN yang terhubung sepenuhnya di area geografis yang kontinu dan terbatas, yang melayani korporasi, instansi pemerintah, universitas, atau organisasi serupa. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana perbedaan jaringan kampus. Jaringan kampus melayani sebuah kampus dan organisasi di dalam kampus. Karena keragaman kampus dan organisasi internalnya, jaringan kampus memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Perbedaan ini dirinci dalam 5 aspek. Apa saja? Yuk kita bahas. Yang pertama, skala jaringan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu jaringan kampus kecil, menengah, dan besar, yang masing-masing berbeda dalam hal jumlah pengguna terminal atau network element. Skala jaringan kampus diukur dari jumlah pengguna terminal atau network element. Kategori jaringan kampus kecil, pengguna terminalnya kurang dari 200 dan NES-nya kurang dari 25. Kategori jaringan kampus menengah, pengguna terminalnya 200 sampai 2000 dan NES-nya 25 sampai 100. Kategori jaringan kampus besar, pengguna terminalnya lebih dari 2000 dan NES-nya lebih dari 100. Yang kedua, target layanan. Jika kita melihat jaringan kampus dari perspektif target layanan, kita akan melihat bahwa beberapa jaringan kampus tertutup dan terbatas, hanya mengizinkan pengguna internal. Sementara yang lain terbuka untuk publik, baik pengguna internal maupun eksternal. Sumber ancaman dan keamanan jaringan berbeda antara jaringan kampus tertutup dan jaringan kampus terbuka. Oleh karena itu, keduanya memiliki persyaratan dan solusi keamanan yang berbeda. Jaringan kampus tertutup biasanya menggunakan model benteng untuk mencegah akses yang tidak sah dari jaringan eksternal dan internal. Secara khusus, Network Admission Control diperkenalkan untuk mengotentikasi nama pengguna, akun, token, sertifikat, dan kredensial lainnya untuk mencegah pengguna non-internal mengakses jaringan. Selain itu, firewall juga digunakan di perbatasan zona keamanan yang berbeda, misalnya di pintu masuk dan keluar jaringan. Jaringan kampus terbuka memberikan gambaran yang berbeda. Jaringan kampus terbuka bertujuan untuk melayani publik sebanyak mungkin. Untuk itu, autentikasi akses jaringan perlu mengakomodasi akses publik yang mudah dipahami dan diidentifikasi pengguna yang efektif. Solusi yang tepat adalah dengan menggunakan nomor ponsel ditambah kode verifikasi layanan pesan singkat atau menggunakan autentikasi akun sosial. Pendekatan-pendekatan ini dapat menyederhanakan manajemen akun, namun akses jaringan publik tidak dapat diprediksi dan mungkin ada banyak ancaman keamanan jaringan. Oleh karena itu, sistem kontrol perilaku pengguna sering digunakan di dalam jaringan untuk mencegah perilaku ilegal yang disengaja dan tidak disengaja. Yang ketiga, dukungan layanan jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi jaringan kampus dengan layanan tunggal dan multi layanan, tergantung pada layanan yang dibawa.
Kompleksitas layanan dibawa pada jaringan kampus menentukan kompleksitas jaringan. Dan yang keempat, mode akses. Jaringan kampus memiliki dua mode akses, yaitu berkabel dan nirkabel. Jaringan kampus tradisional adalah jaringan kampus berkabel. Dari sudut pandang pengguna, setiap perangkat pada jaringan kampus berkabel terhubung ke port internet di dinding atau di atas meja melalui kabel Ethernet. Koneksi ini biasanya tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, arsitektur jaringan kampus berkabel biasanya terstruktur dan berlapis dengan logika yang jelas, pengelolaan yang sederhana, dan pemecahan masalah yang mudah. Sedangkan jaringan kampus nirkabel sangat berbeda dengan jaringan kampus berkabel. Jaringan ini biasanya dibangun di atas standar Wi-Fi, terminal WLAN tersambung ke titik akses WLAN AP, menggunakan protokol antarmuka udara seri IEEE 80211. Penyebaran jaringan dan kualitas instalasi menentukan efek dari jangkauan jaringan. Pengoptimalan jaringan khusus dilakukan secara berkala berdasarkan situasi layanan jaringan untuk memastikan kualitas jaringan. Yang kelima, atribut industri. Jaringan kampus beradaptasi dengan industri yang mereka layani. Untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari industri yang berbeda, kita harus mendesain arsitektur jaringan kampus sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan solusi jaringan kampus dengan atribut industri yang jelas. Jaringan kampus industri yang umum termasuk jaringan kampus perusahaan, jaringan kampus pendidikan, jaringan kampus e-government, dan jaringan kampus komersial, hanya untuk beberapa nama. Apa saja? Mari kita bahas. Yang pertama, jaringan kampus perusahaan. Sebenarnya, jaringan kampus perusahaan mencakup cakupan terbesar dari semua jenis jaringan dan dapat disegmentasi lebih lanjut berdasarkan industri. Jaringan kampus perusahaan yang dijelaskan di sini mengacu pada jaringan kantor perusahaan yang dibangun berdasarkan perangkat switching Ethernet. Dalam sebuah perusahaan, arsitektur jaringan kantor umumnya selaras dengan struktur organisasi internal. Jaringan kampus harus sangat andal dan cukup canggih untuk terus meningkatkan pengalaman karyawan dan memberikan efisiensi dan kualitas produksi tanpa kompromi. Yang kedua, jaringan kampus pendidikan. Ada dua jenis jaringan kampus pendidikan: jaringan kampus pendidikan dasar atau menengah dan pendidikan tinggi. Jaringan kampus pendidikan dasar sekolah menengah ditunjukkan untuk sekolah dasar dan menengah, dan struktur dan fungsi jaringan internalnya mirip dengan jaringan kampus perusahaan. Jaringan kampus pendidikan tinggi harus melayani mahasiswa atau universitas perguruan tinggi, dan dengan demikian lebih kompleks daripada jaringan kampus pendidikan dasar atau menengah. Jaringan kampus pendidikan tinggi seringkali terdiri dari beberapa jaringan yang berbeda, termasuk jaringan pengajaran dan penelitian, jaringan pembelajaran siswa, dan jaringan akomodasi operasional. Jaringan kampus pendidikan tinggi juga memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk penyebaran dan pengelolaan jaringan. Yang ketiga, jaringan kampus e-government. Jaringan internal lembaga pemerintah adalah contoh yang baik untuk jenis jaringan ini. Karena persyaratan yang ketat tentang keamanan, jaringan internal dan eksternal pada jaringan kampus e-government umumnya diisolasi untuk memastikan keamanan mutlak informasi rahasia. Selanjutnya, kita akan membahas terdiri dari apa saja jaringan kampus. Jaringan kampus sangat beragam, tetapi dapat diabstraksikan menjadi model terpadu yang terdiri dari komponen-komponen pada lapisan yang berbeda sesuai dengan arsitektur layanan. Model terpadu biasanya terdiri dari jaringan data kampus, terminal akses, platform manajemen jaringan, platform keamanan, platform aplikasi layanan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, jaringan data kampus.
Jaringan data kampus dibangun menggunakan teknologi Ethernet atau WLAN. Jaringan ini terdiri dari semua perangkat komunikasi data di kampus, termasuk sebagai saklar Ethernet, AP nirkabel, pengendali akses nirkabel, dan firewall. Semua lalu lintas dan internal diteruskan melalui jaringan data kampus. Yang kedua, terminal akses. Pada sebagian besar jaringan, terminal tidak dianggap sebagai bagian dari keseluruhan jaringan, tetapi sebagai konsumen jaringan. Hal ini karena pemilik terminal biasanya bukan administrator jaringan. Namun, hal ini tidak berlaku untuk jaringan kampus. Terminal akses sering dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari jaringan kampus. Hal ini karena pemilik dari banyak terminal akses juga merupakan pemilik dari jaringan kampus, atau karena administrator jaringan kampus dapat memperoleh izin terminal melalui manajemen untuk mengelola terminal di jaringan kampus. Dengan cara ini, jaringan kampus dan terminal akses dapat sepenuhnya berinteraksi satu sama lain, membentuk jaringan ujung ke ujung. Yang ketiga, platform manajemen jaringan. Platform manajemen jaringan adalah komponen tradisional. Namun, dalam arsitektur jaringan kampus terbaru, posisi dan enabler dari platform manajemen jaringan telah banyak berubah. Perubahan ini adalah kunci untuk menyederhanakan jaringan. Platform manajemen jaringan tradisional biasanya merupakan rumah bagi berbagai sistem manajemen jaringan yang menyediakan sejumlah fungsi manajemen dan pemeliharaan jarak jauh untuk jaringan atau perangkat. Akan tetapi, platform manajemen jaringan generasi terbaru mengambil peran baru. Platform ini masih memiliki semua fungsi NMS, tapi yang paling penting menawarkan fungsi manajemen dan pemeliharaan yang berubah secara radikal. Misalnya, manajemen otomatis, skenario, atau proses umum. Platform manajemen jaringan terbaru ini merupakan fondasi untuk aplikasi layanan. Platform ini menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi utara-selatan yang terbuka, di mana sistem layanan ini dapat memanggil sumber daya jaringan. Platform manajemen jaringan terbaru juga dapat digunakan untuk membangun platform keamanan generasi berikutnya. Yang keempat, platform keamanan. Platform keamanan tingkat lanjut memanfaatkan data besar di seluruh jaringan yang disediakan oleh platform manajemen jaringan untuk mempertahankan diri dari ancaman persisten tingkat lanjut. Dan yang kelima, platform aplikasi layanan. Di masa depan, banyak aplikasi layanan akan dikembangkan dengan menggunakan basis yang disediakan oleh platform manajemen jaringan. Dengan cara ini, platform aplikasi layanan akan terbentuk di atas jaringan kampus. Sebagai contoh, pada jaringan kampus komersial, mudah untuk menggunakan API dari platform manajemen jaringan untuk mendapatkan pemosisian jaringan Wi-Fi yang diperlukan dan kemudian mengembangkan aplikasi peta panas pelanggan. Aplikasi semacam itu memberikan referensi di dalam tempat-tempat komersial. Dan pembahasan terakhir kita yaitu jaringan kampus di masa lalu dan sekarang. Untuk generasi pertama, dari berbagi ke beralih. Pada tahun 1980, IEEE merilis standar IEEE 8023 untuk mengisikan koneksi lapisan fisik, sinyal listrik, dan protokol media akses kontrol. Peluncuran standar ini menandakan lahirnya teknologi Ethernet dengan menggunakan koneksi twisted pair. Ethernet lebih hemat biaya dan lebih mudah diimplementasikan daripada teknologi jaringan sebelumnya. Akibatnya, Ethernet dengan cepat menjadi teknologi utama untuk jaringan kampus. Pada masa-masa awal, jaringan kampus menggunakan hub sebagai perangkat akses. Hub adalah perangkat media bersama yang bekerja pada lapisan fisik. Jumlah pengguna yang dapat didukungnya untuk akses bersamaan terbatas. Jika banyak pengguna terhubung ke hub secara bersamaan, kinerja jaringan akan menurun drastis karena jaringan tabrakan yang diperluas. Pada saat itu,
jaringan kampus memiliki struktur yang sederhana dan membawa layanan yang sederhana, tetapi tidak memiliki sistem manajemen dan pemeliharaan yang khusus. Akibatnya, peran teknisi jaringan yang sangat terampil muncul karena para profesional diminta untuk melakukan semua tugas manajemen dan pemeliharaan. Pada masa itu, jaringan kampus hanya menyediakan layanan jaringan dasar untuk kampus dan hanya terminal komputer tertentu yang diizinkan untuk mengakses jaringan. Jaringan kampus pada masa itu mahal dan tidak efisien karena biasanya menggunakan router sebagai simpul tulang punggung, dan karena itu hanya dapat menawarkan layanan non-real time seperti email. Generasi kedua, peralihan terarah lapisan 3. Pada tahun 1990-an muncul dua penemuan terobosan di bidang jaringan, World Wide Web dan perangkat lunak pesan instan. WWW ditemukan pada tahun 1989 dan penggunaannya meluas pada tahun 1990-an. Banyak situs web dan homepage yang menarik banyak perhatian publik, dan orang-orang berbicara dengan antusias tentang multimedia. Sejak debutnya pada tahun 1996, perangkat lunak pesan instan dengan cepat berkembang dan digunakan secara luas karena menggabungkan keunggulan telepon dan email. Dan orang-orang semakin bergantung pada berbagai jenis perangkat lunak pesan instan untuk pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. WWW membutuhkan bandwidth yang cukup yang tidak dapat disediakan pada jaringan tulang punggung kampus berbasis router. Layanan pesan instan memiliki persyaratan bawaan untuk privasi, dan orang-orang ingin mengakses jaringan dan berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan komputer mereka sendiri. Namun, tidak semua komputer dapat tersambung ke jaringan karena skala jaringannya terbatas mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan messaging instan ini. Semua masalah ini menimbulkan persyaratan yang lebih tinggi pada jaringan kampus. Untuk generasi ketiga, dukungan konvergensi multiservis. Terminal seluler pintar pertama kali muncul pada tahun 2007. Sejak saat itu, terminal ini dengan cepat menjadi populer dan menjangkau khalayak luas. Didorong oleh hal itu, teknologi Wi-Fi juga berkembang dengan cepat. Pada tahun 1997, IEEE merilis standar 802.11 yang menandai upaya pertama untuk menstandarkan Wi-Fi. Meskipun teknologi Wi-Fi muncul sangat awal, namun penggunaannya terbatas pada jaringan rumah dan jaringan skala kecil lainnya selama lebih dari 10 tahun. Industri selalu berharap untuk memperkenalkan Wi-Fi ke dalam jaringan kampus sebagai pelengkap jaringan kantor. Namun, harapan ini tidak tercapai, terutama karena alasan persyaratan yang tidak memadai, kekhawatiran tentang ancaman keamanan, dan arsitektur yang tidak sesuai. Jaringan kampus terus berevolusi dan melakukan peningkatan dramatis dalam hal bandwidth, skala, dan konvergensi layanan. Namun, mereka menghadapi tantangan baru dalam hal konektivitas, pengalaman, dan ONQ, keamanan dan ekosistem karena transformasi digital melalui semua industri. Sebagai contoh, layanan IoT membutuhkan koneksi di mana-mana, video definisi tinggi HD, augmented reality, dan layanan virtual reality membutuhkan jaringan berkualitas tinggi, dan sejumlah besar perangkat membutuhkan penyebaran layanan yang disederhanakan dan ONM jaringan. Untuk mengatasi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, vendor industri secara bertahap memperkenalkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan big data ke jaringan kampus. Mereka telah meluncurkan serangkaian solusi baru seperti manajemen berbasis SDN, arsitektur yang tervirtualisasi sepenuhnya, akses nirkabel, dan otomatisasi layanan yang komprehensif. Nah, jadi itu sedikit pemaparan dari saya mengenai materi mengenal jaringan kampus. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.